Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan seputar pengaruh hadirnya teknologi terhadap pola hidup masyarakat. Kami beranggotakan 6 orang, yaitu Abdul Aziz, Hipa Prasetya, saya sendiri Maulidia Safitri, Teti Tantriani, Widi Rahmayani, dan Melanie Nisrinatan. Nah, langsung saja ya. Peradaban manusia telah berubah dari waktu ke waktu. Teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan manusia saat ini. Tidak dapat dipungkiri perkembangan teknologi yang sangat pesat kini telah membawa perubahan dan pengaruh yang sangat besar bagi manusia dibandingkan dengan zaman dahulu sebelum teknologi berkembang pesat. Pengaruh teknologi ini membawa dampak positif dan negatifnya juga yang akan sulit untuk kita hindari. Nah, sebelum ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih apa itu teknologi dan apa itu pola hidup. Nah, secara etimologi, teknologi berasal dari kata teknologia dalam bahasa Yunani yang dibagi menjadi dua, yaitu tekno dan juga logia, di mana tekno artinya keahlian dan logia artinya pengetahuan. Sementara secara umum, pengertian teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia atau pada perubahan dan manipulasi lingkungan manusia. Nah, lalu pola hidup merupakan kebiasaan aktivitas sehari-hari seseorang dalam menjalankan hidupnya yang memperhatikan segala aspek keadaan, baik itu kesehatan, mulai dari makanan, minuman, serta nutrisi yang dikonsumsi dan sikap perilaku seseorang sehari-hari. Oke, lanjut ke pengaruh positifnya. Pengaruh positif yang pertama, 1. Akses informasi. Teknologi memungkinkan masyarakat untuk dengan cepat mengakses berbagai informasi melalui internet. Ini dapat meningkatkan pengetahuan, pendidikan, dan kesadaran mengenai berbagai isu. Lalu yang kedua, efisiensi dalam pekerjaan. Perkembangan teknologi telah membawa otomatisasi dan perangkat lunak cerdas, meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor pekerjaan. Hal ini dapat mengurangi beban kerja dan meningkatkan produktivitas. Lanjut, yang ketiga, komunikasi global. Teknologi memberikan kemampuan untuk berkomunikasi secara instan dengan orang-orang di seluruh dunia. Ini memperluas peluang kerja, memfasilitasi kolaborasi global, dan memperkaya hubungan sosial. Yang keempat, kemudahan transaksi keuangan. Fasilitas perbankan online dan pembayaran digital mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan tanpa harus secara fisik pergi ke bank. Lanjut yang kelima, pendidikan jarak jauh. Teknologi mendukung pendidikan jarak jauh dan e-learning, memberikan akses pendidikan kepada orang-orang di berbagai lokasi, terutama selama situasi krisis atau pandemi. Lalu yang keenam, hiburan digital. Teknologi telah merubah cara masyarakat mengakses hiburan melalui platform digital seperti streaming musik, film, dan game online, memberikan variasi hiburan yang lebih luas. Oke, yang ketujuh, koneksi sosial. Media sosial dan platform komunikasi online memungkinkan orang untuk tetap terhubung, berbagai pengalaman, dan memperkuat jaringan sosial mereka. Dan yang kedelapan, peningkatan mobilitas teknologi transportasi seperti aplikasi ride sharing dan navigasi GPS, meningkatkan mobilitas masyarakat, mengurangi hambatan dalam perjalanan sehari-hari. Selanjutnya, lanjut ke pengaruh negatifnya. Yang pertama, ketergantungan berlebihan. Masyarakat bisa menjadi terlalu ketergantungan pada teknologi, menyebabkan ketergantungan yang berlebihan dan mungkin kurangnya keterampilan hidup mandiri. Yang kedua, isolasi sosial. Meskipun teknologi memungkinkan konektivitas, beberapa orang mengalami isolasi sosial karena lebih banyak waktu dihabiskan di depan layar daripada berinteraksi langsung. Yang ketiga, gangguan kesehatan mental. Peningkatan penggunaan media sosial dan paparan terhadap berita negatif dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Yang keempat, penurunan kualitas tidur. Paparan cahaya biru dari layar penangkatan elektronik dapat mengganggu pola tidur dan
kualitas istirahat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Pengaruh negatif yang kelima yaitu keamanan privasi. Teknologi dapat membawa risiko terhadap keamanan pribadi dengan berkembangnya pengumpulan data yang besar dan potensi penyalahgunaan informasi pribadi. Lalu yang keenam yaitu dampak lingkungan. Produksi dan pemakaian perangkat teknologi dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan melalui limbah elektronik dan konsumsi energi yang tinggi. Lalu, cara bijak menggunakan teknologi. Yang kesatu yaitu atur waktu penggunaan. Tetapkan batasan waktu harian untuk penggunaan perangkat dan media sosial. Ini membantu mencegah kecanduan dan memastikan waktu yang cukup untuk aktivitas lain. Lalu, yang kedua yaitu prioritaskan interaksi sosial langsung. Sediakan waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan teman, keluarga, dan rekan kerja. Ini membantu mengurangi isolasi sosial dan memperkuat hubungan personal. Selanjutnya yang ketiga yaitu perbarui keterampilan digital. Terus perbarui keterampilan digital Anda agar dapat menggunakan teknologi dengan efektif dan aman. Pelajari tentang keamanan siber dan praktik terbaik dalam mengelola informasi pribadi. Lalu yang keempat, jaga kesehatan mental. Selalu sadar akan dampak kesehatan mental dari penggunaan teknologi. Ambil istirahat dari layar. Praktikan meditasi dan cari dukungan jika diperlukan. Lalu yang kelima, buat aturan di tempat kerja. Jika mungkin, buat aturan yang seimbang terkait penggunaan teknologi di tempat kerja. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Dan yang keenam, selalu evaluasi konten. Periksa dan evaluasi konten yang dikonsumsi secara online. Hindari berita palsu, konten yang merugikan, atau interaksi yang bersifat negatif. Kita lanjut ke nomor 7. Lindungi privasi. Aktif dalam menjaga privasi Anda, gunakan pengaturan privasi di media sosial. Pertimbangkan berapa banyak informasi pribadi yang dibagikan secara online dan perbarui kata sandi secara teratur. Nah, lanjut ke nomor 8. Manfaat teknologi untuk pembelajaran. Gunakan teknologi sebagai alat pembelajaran dan pengembangan diri. Akses sumber daya edukatif online dan platform kursus untuk meningkatkan keterampilan. Nah, kita lanjut ke nomor 9. Tetap aktif secara fisik. Jangan lupakan aktivitas fisik, tetaplah aktif secara rutin. Hindari gaya hidup yang terlalu terpaku pada perangkat dan jaga kesehatan tubuh. Kita lanjut ke nomor 10. Berkontribusi positif online. Saat berinteraksi online, berikan kontribusi yang positif, hindari perdebatan yang tidak konstruktif, dan berpartisipasi dalam komunikasi online dengan sikap yang menghargai. Nah, segitu saja ya pembahasan dari kelompok kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jangan lupa gunakan teknologi dengan sebijak-bijaknya. Bye-bye. Assalamualaikum